Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Sorak-sorak yang dahsyat dong untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore ini kita bersyukur. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh ada, kita masih bisa bernapas sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita datang ke sini untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk setiap penyertaan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami. Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami datang. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila setiap kami boleh mengalami lawatan-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, masing-masing pribadi kami. Jamah setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita siapkan hati kita. Kita masuk pada hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan, di hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kedamaian, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
Nyatakan setiap kami Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan Engkau Tuhan. Menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku hanya menyembah-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku menyembah-Mu. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Keinginan kami rindu menyembah-Mu, menyenangkan-Mu, menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Sembah syukur kami hanya kami naikkan di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami rindu menyenangkan-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian kami, penyembahan kami. Yesus,
kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih dimampukan sampai hari ini. Kami boleh dikuatkan sampai hari ini. Yes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena atas anugerah dan pernyataan-Mu, kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak bersepakat bersehati menyampaikan permohonan kami kepadamu. Di dalam doa syafaat kami, secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami Engkau tempatkan. Biarlah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Sehingga bangsa dan negara kami sungguh-sungguh bangsa yang takut akan Tuhan. Karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Biarlah bangsa kami dulu ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan ada kemakmuran dan kesejahteraan yang terjadi di bangsa kami Indonesia. Karena para pemimpin-pemimpinnya, Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka. Mulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia, beserta wakilnya, jajaran kabinetnya, para menteri, para penegak hukum, penjaga keamanan, bahkan para pendidik, para medis yang ada di Indonesia. Engkau berkati mereka semua. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga mereka boleh membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini semakin baik,
semakin maju, bahkan semakin makmur. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan ada perlindungan-Mu, sehingga dijauhkanlah dari bencana-bencana alam, dari musibah-musibah, dari sakit penyakit, bahkan dari virus-virus apapun ya Tuhan, yang mengusik bangsa negara kami Indonesia. Biarlah setiap pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah pelosok tanah air, mereka boleh bekerja dengan turut, dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka bekerja bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri, tapi mereka bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia. Demikian juga Tuhan, kami pun berdoa untuk pemimpin gereja kami, gembala jemaat kami, Pastor Thomas Chandra, yang sudah Engkau utus menjadi gembala kami. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan Engkau berkati, berkati kesehatannya, berkati ekonominya, berkati keluarganya, kemanapun hamba-Mu ini melaksanakan tugasnya sebagai utusan-Mu Tuhan. Engkau utus hamba-Mu kemanapun dia pergi, kemanapun melangkah, ada pernyataan. Biarlah apa yang hamba-Mu ini lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bahkan kekuatan kesehatan yang datang daripada Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Bahkan pengurapan yang berlipat-lipat kali ganda atas hamba-Mu ini Tuhan. Berikan pewahyuan-pewahyuan baru kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini sungguh-sungguh banyak membawa jiwa-jiwa untuk datang berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap staf-staf penggembalaan yang ada di EFLC, baik yang tingkat pusat, di cabang-cabang, bahkan di stelit-stelit. Tuhan, Engkau sudah mengutus mereka menjadi pelayan-pelayan. Biarlah mereka masing-masing Tuhan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Biarlah mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan dimanapun mereka berada, selalu ada penyertaan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pendidikan anak-anaknya, bahkan dalam masa tumbuh kembangnya. Berkati mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan di EFLC ini, apapun bagiannya, apapun bidangnya, Tuhan Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa. Sehingga setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan, sungguh-sungguh membawa nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan, oleh karena Engkau yang mengutus kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa terkhusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini, Bapak Herson. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kuasa mengalir atas hamba-Mu. Maka setiap perkataan, ucapan yang keluar dari mulutnya, sungguh-sungguh ada urapan yang datang daripada Dia. Dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami sidang jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu di sore hari ini. Terima kasih Bapa. Demikian setiap kami yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di sore hari ini, Engkau urapi kami ya Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar sungguh menjadi berkat bagi kami. Sungguh menguatkan, meneguhkan kami, bahkan menuntun kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami sampai berakhirnya nanti di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih ada sukacita? Yang mau bersukacita untuk Tuhan, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Kita mau bersuka bagi Tuhan.
Sama-sama kita angkat pujian, kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Angkat lagi pujian kita, katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Jemaat saja yang katakan bersuka, bersuka. Katakan bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Suara-suara kemuliaan untuk Tuhan kita. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kita yang pertama. Tapi sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, jikalau tadi kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kini tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kini kami mau memberikan persembahan yang terbaik semua untuk kepujian kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang akan memberkati tangan-tangan anak-Mu yang sudah terulur. Engkau memberkati usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, berkelimpahan, berkemenangan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Kembali kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Biarlah sama-sama kita angkat pujian kita. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jemaat saja yang katakan, oh Tuhan, Yesus, bila saatnya nanti sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Di malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, apa isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita katakan, kita sambut firman Tuhan ini dengan katakan sama-sama amin. Terima kasih Imam Musik WL yang sudah membawa kita dalam hadirat Tuhan. Salam. Apa kabarnya? Jadi di malam hari ini di ibadah 2 sore hari ini kita mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi satu harian ini kita sudah sama-sama dari pagi tadi. Ada yang datang pagi tadi dan ada juga yang baru saya lihat. Jadi di sini mungkin firman Tuhannya saya bawa dengan tema. Saya tidak sempat membuat PowerPoint karena saya berpikir saya tidak tugas sore hari ini. Tiba-tiba saya lihat pagi-pagi nama saya muncul, puji Tuhan, saya bilang haleluya. Jadi sore hari ini saya membawa tema hidup di bawah hukum Taurat dan hidup di bawah hukum kasih karunia. Amin. Jadi di sini saudara, saya rindu mengajak kita sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan agar kita tidak disesatkan dengan pemahaman-pemahaman di luar sana, supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah ditebus dengan harga yang lunas, harga yang mahal. Dengan bilur-bilur darah Yesuslah kita sudah diselamatkan dari segala lembah kelam jurang dosa. Jadi sebelumnya saudara, saya rindu mengajak kita semua yaitu dalam pengenalan tentang apa itu hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat itu adalah, kalau kita lihat konteks bagaimana di situ adalah tentang perintah firman Tuhan. Ada sesuatu ketetapan firman Tuhan bahwa hukum Taurat itu tentang perintah Tuhan, ketaatan tentang firman Tuhan. Jadi di sini kalau kita lihat saudara, yaitu bergantung dengan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Ketidaktaatan mengakibatkan hukuman dan pemisahan dari Allah, saudara. Jadi di sini saudara, kalau kita lihat bagaimana hukum Taurat itu berlaku, kalau kita lihat saudara dari apa yang sudah ditulis oleh Musa tentang kitab Taurat itu, kalau kita lihat saudara, kita awali di sini saudara, yaitu di kitab Kejadian pasal 3 ayat 3, saudara. Kita awali dulu tentang firman Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba
buah itu nanti kamu mati. Jadi kalau kita lihat, kita belajar dari apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Dari di sini Tuhan mengajarkan tentang ketaatan kita, saudara. Bayangkan di sini, saudara, meraba aja tidak boleh. Kalau kita lihat konteksnya di sini, meraba apalagi makan, saudara. Jadi di sini ada suatu konteks pengajaran ketaatan tentang perintah-perintah Tuhan. Itulah hukum Taurat, saudara. Jadi di sini bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang ketaatan kita, tentang apa yang sudah diajarkan Tuhan. Bahwa kalau kita lihat, saudara, dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, jadi boleh kita belajar sama-sama, tidak ada dengan adanya Perjanjian Baru sehingga Perjanjian Lama itu dibuang, saudara, atau tidak kita pakai. Tidak, saudara. Di sini jelas, saudara, nanti juga ada pernah Yesus berfirman kalau dia datang itu untuk menggenapi semua tentang hukum-hukum Taurat, saudara. Makanya di sini, saudara, kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita bisa kilas balik bagaimana posisi kita sekarang ini, apakah kita berada di hukum Taurat atau di bawah hukum kasih karunia Tuhan. Jadi di sini saya rindu mengajak kita semua supaya kita sama-sama belajar mengkoreksi diri kita. Di mana sih sebenarnya kita ini, posisi kita berada saat ini. Karena kalau kita lihat, saudara, di dalam kitab Taurat ini, saudara, kejam kalau kita lihat, saudara. Tidak ada ampunnya tentang ketaatan. Iya, saudara. Kalau kita lihat juga di kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 di sini, saudara. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia menguasakan tanah dari mana ia diambil. Jadi di sini, saudara, kalau kita lihat Tuhan mengusir. Artinya ada sesuatu yang memisahkan kita. Jadi di sini kalau kita lihat di kitab Taurat ini, saudara, bahwa di sini diceritakan bagaimana perjalanan Adam dan Hawa tentang diajarkan Tuhan itu ketaatan. Dan juga kalau di sini tidak ada ketaatan, ada perpisahan. Jadi Tuhan mengajarkan di sini ada perpisahan. Jadi di mana di situ, saudara, kalau kita sudah berpisah dari Tuhan, kita dikembalikan ke tempat Dia mengambil sebelumnya. Karena kita sebelum ditaruh di Taman Eden itu, saudara, kita ada di luar zona Tuhan. Kalau kita belajar membaca dari kitab Kejadian ini, di mana posisi kita sebagai makhluk yang Adam waktu itu diambil dan dikembalikan kembali ke tempat dia semula, saudara. Jadi di sini kelihatannya, saudara, hukum Taurat itu seperti itu, saudara. Hukum Taurat itu ada terjadi pemisahan. Nah, jadi di sini, saudara, kalau kita lihat juga, saudara, dampak mengikuti hukum Taurat itu, saudara, kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 17, saudara. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi di sini kalau kita lihat konteksnya, saudara, bagaimana di sini hidup kita kalau keluar dari kasih karunia berarti kita masih hidup di dalam kutuk. Makanya kalau gembala sidang kita ataupun Daud Tony bilang kalau orang Kristen itu kalau hidup dalam kutuk harus diputuskan kutuknya. Jadi kalau kita lihat, saudara, kalau di sini kita belajar bagaimana untuk memutuskan kutuk itu, saudara, bukan hanya dengan doa, saudara. Bukan hanya dengan doa. Hamba Tuhan itu hanya membuka jalan agar secara kerohanian, mata rohani kita bisa terbuka, saudara. Sehingga kita bisa melakukan hal itu, kita bisa memilih. Karena Tuhan itu otonom, kita mau pilih yang mana. Makanya, saudara, kalau kita lihat, saudara, bagaimana perjalanan hidup kita, kekristenan kita. Di luar sana, saudara, banyak sudah lama Kristen, tetapi hidup semakin sengsara. Semakin lama, semakin turun. Semakin, kalau kata gembala sidang kita, selalu naas dan naas dan naas terus di khotbah morning blessingnya. Jadi kalau kita lihat, saudara, karena memang saya juga diperintahkan oleh gembala sidang kita
Dari khotbah-khotbah dia itu harus direnungkan kembali sehingga saya menyampaikan kembali. Tetapi tidak copy paste, saudara. Saya harus merenungkan, mencari tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana selalu orang Kristen itu sudah lama ikut Tuhan, tetapi selalu naas dan babak belur hidupnya, saudara. Jadi kalau capek-capek kalau berkata, ya pikul salib, akhirnya ujung-ujungnya bahasa untuk menghibur diri. Padahal di sini saudara jelas sudah Tuhan berfirman. Kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, maka firman itu Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghapus hukum Taurat itu, tapi menggenapkan. Artinya saudara, ketika kita percaya kembali kepada Yesus Kristus, hukum Taurat ini akan kembali aktif menimpa kita. Kutuk ini akan berjalan kembali karena dia menggenapkan. Antara dua, Yesus itu akan menggenapkan firman Tuhan. Yang satu tentang kutuk, yang satu tentang berkat, saudara, keselamatan. Tinggal kita pilih. Kita koreksi diri kita bagaimana kehidupan, perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan kita, saudara. Karena kalau kita lihat, saudara, perih rasanya melihat saudara-saudara kita, dan saya juga banyak memiliki saudara sudah lama melayani, lama ikut Tuhan, tambah semakin terpuruk, saudara. Makanya saya sering merenungkan kebenaran firman Tuhan, tanya Tuhan, ada apa sih sebenarnya ini, saudara? Saya tanya, saya renungkan. Memang ini sudah bahan renungan saya, tapi saya belum sempat membuat PowerPoint-nya. Jadi itu karena kebetulan tadi saya bersama tim menjumpai salah satu tokoh sesepuh kita Provinsi Kalimantan Tengah, menyempatkan waktu tadi. Jadi sehingga saya tidak sempat membuat PowerPoint, sehingga saya hanya melihat dari apa yang pernah saya renungkan, apa yang sudah disampaikan oleh gembala sidang kita yaitu Pastor Thomas Chandra. Bagaimana saya harus mengupas kembali, mencari lagi, bertanya dengan Tuhan. Kenapa selalu nasib orang Kristen selalu semakin naas, semakin terpuruk ketika dia semakin percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu, saudara. Inilah yang saya rindu berbagi dengan kita, bahwa kita berada di hukum Taurat. Kenapa, saudara? Antara perbedaan hukum Taurat dan hukum kasih karunia berbeda sekali. Hukum Taurat itu kejam, tidak ada kasih. Bagaimana Tuhan mengirimkan air bah, bagaimana dia juga dengan Sodom dan Gomora, bagaimana dia mengutuk, bagaimana dia membunuh dengan firman-firmannya, saudara. Jadi seringkali kita sebagai orang Kristen sudah merasa bahwa kedatangan Yesus Kristus itu sudah menyelamatkan kita. Betul, tujuan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kembali kita merespon posisi kita, bagaimana kehidupan kita. Apakah saya masih berada di hukum Taurat atau di hukum kasih karunia? Jadi di sini kita perlu melihat kilas balik yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Karena saya rindu jemaat-jemaat FLC yang mau di online maupun yang di onsite sekarang bisa mengalami bagaimana janji-janji Tuhan ketika Yesus datang. Janjinya luar biasa, saudara. Kabar baik bagi yang miskin, katanya. Kabar baik bagi yang lumpuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bayangkan, saudara. Yesus sudah berjanji dia akan memberikan berkelimpahan damai sejahtera. Tetapi kita merasa, saudara, sudah lama ikut Tuhan, selalu terpuruk dan naas terus. Jadi di sini, saudara, kita lihat bagaimana, saudara, antara hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu harus kita tahu. Makanya, saudara, ngeri ya kalau Tuhan Yesus genapkan firman-firman. Ada dua hal, satu tentang kutuk dan satu tentang berkat yang digenapi, saudara. Kenapa, saudara? Kita bisa diberkati di dalam berkat, bisa terkutuk. Karena kita kembali ke dalam dosa lama. Tidak taat dengan kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan di dalam kitab perjanjian baru. Karena apa, saudara? Kalau kita lihat
dampaknya. Selanjutnya kalau kita lihat juga di Kejadian pasal 3 ayat 19, saudara. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin, saudara. Bayangkan kalau Yesus saja datang untuk menggenapi ini, saudara. Habislah kita. Dia tidak mencoret perjanjian lama. Dia malah menggenapkan. Tetapi konteksnya, saudara, di sini, bagaimana kita bisa lepas daripada firman ini? Dengan peluh katanya. Makanya ini, saudara, dengan keringat yang luar biasa kita harus bekerja. Berarti, saudara, kita perlu koreksi diri kita. Jangan-jangan saya masih berada di hukum Taurat. Tidak di hukum kasih karunia. Tidak apa-apa, saudara, kita sama-sama belajar mengkoreksi diri kita supaya kita terlepas dari hukuman tentang hukum Taurat ini, saudara. Iya, enggak enak, saudara, bayangkan aja. Tuhan datang untuk menggenapkan katanya. Nanti kita lihat ayatnya ada, saudara. Selanjutnya, saudara, di kitab Keluaran pasal 20 ayat 3. Saya hanya memotong, mengambil sebagian-sebagian, saudara, karena panjang kalau kita cerita. Bukan. Keluaran pasal 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, saudara. Bayangkan, saudara, Yesus datang untuk menggenapkan firman ini. Kalau kita hidup di dalam hukum Taurat, tetapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia, kita akan terlepas dari hal ini, saudara. Bayangkan, tidak ada habisnya kalau kita lihat ketiga dan keempat keturunan, saudara. Waduh, dari zaman kakek nenek, dari zaman buwe tambi, apalah namanya di atas kita, saudara. Tidak ada habisnya. Makanya kalau kita lihat, saudara, bagaimana perjalanan kerohanian orang Kristen, kita orang-orang Kristen sering terpuruk. Gembala sidang bilang, naas dan selalu naas. Kenapa katanya? Ada kutuk yang masih aktif. Kalau kita lihat konteks dari Alkitab, kita berada di zona hukum Taurat. Kita menggenapi firman-firman Tuhan ini. Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Dia tidak mencoret. Bagaimana caranya, saudara, kita nanti, saudara, bisa lepas dari ini? Kita harus kembali dengan perintah-perintah Tuhan di dalam hukum kasih karunia. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus di kasih karunia, nanti kita belajar sama-sama. Kita habis dulu, saudara, kita kupas bagaimana tentang hukum Taurat ini. Ngeri, saudara. Kalau kita lihat, saudara, kalau kita bisa menjalani hukum Taurat ini, saudara, tidak gampang. Kalau kita lihat dulu setiap dosa, kita harus potong hewan untuk penebusan kesalahan. Macam-macam, saudara. Kita tidak boleh menghadap Tuhan. Kita di peletaran aja tidak mampu. Ada orang khusus yang bisa mendekat. Bayangkan, saudara. Makanya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman itu, untuk menyelamatkan kita. Tetapi konteksnya, saudara, kita harus kembali. Apa yang sudah diperintahkan, yang diajarkan, ditetapkan oleh Yesus Kristus. 3 tahun kurang lebih dia mengajar, menuntun, supaya kita melihat apa yang dia lakukan, kita ikuti. Karena dia datang untuk menyelamatkan kita. Seringkali kita, orang Kristen, tidak melakukan itu, saudara. Sehingga kita mau ketemu pendeta manapun, sebentar aja putus kutuknya, kembali lagi, tidak habis-habis. Doa pembukaan, udah selesai. Kembali lagi, tidak taat,
kembali lagi juga hukum Taurat berlaku. Tak bisa dihapus, saudara. Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi. Makanya kalau kita lihat bagaimana kita semakin terpuruk lama ikut Yesus, lama melayani. Jadi saya rindu mengajak kita mau berubah. Ada terobosan di 2024 ini. Amin. Kita harus lepas. Kita harus hidup bersama-sama dalam hukum kasih karunia. Tetapi bagaimana saudara bagaimana kita tahu? Sementara kita saja tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan, tidak tahu ketetapan-ketetapan yang diajarkan oleh Tuhan kita. Tidak akan bisa juga, saudara. Makanya Tuhan berfirman, renungkanlah firman ini siang dan malam supaya engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, katanya. Nah, di dalam hal ini, inilah tuntunan kita dalam kehidupan kita supaya kita bisa terlepas dari hukum Taurat. Tidak kena yang naas-naasnya, tidak apa-apa hukum Tauratnya kalau yang kena diberkati. Kalau yang kena kutuk kayak gini, tidak ada habisnya. Anak-anak kita, keturunan kita, saudara. Jadi kalau kita lihat, saudara, bagaimana juga di sini, saudara. Apa itu hukum kasih karunia? Hukum kasih karunia itu adalah pembinaan. Artinya ada pembinaan, pementoran, pemuritan. Makanya Yesus datang untuk membina, mementor kita, memuridkan kita, mengajar kita, dia datang. Pembinaan melalui iman, saudara. Bagaimana dia melalui iman, kepercayaan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Keadilan berdasarkan anugerah, saudara. Hubungan berdasarkan kasih. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, kasih karunia mengajarkan kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Allah sebagai respon kita kepada Allah atas kasih dan anugerahnya yang telah kita terima. Ketaatan di bawah kasih karunia lahir dari hati yang bersyukur, bukan dari rasa takut akan hukuman. Kalau yang pertama, saudara, hukum Taurat, kita harus takut. Tetapi dalam hukum kasih karunia, itu melakukan sesuatu bukan karena takut, tetapi karena iman, kepercayaan kita dan hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Perbedaannya, saudara. Kalau kita lihat di kitab Efesus pasal 1 ayat 7, bagaimana di sini hukum kasih karunia. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi di sini, saudara, bagaimana Yesus sudah menebus kita. Tetapi kalau kita keluar dari kasih karunia ini, saudara, bagaimana kita harus melakukan sesuatu dengan kasih. Makanya, saudara, kalau kita lihat, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sih caranya mempraktekkan untuk mengasihi Tuhan? Ya, kasihilah saudaramu, kasihilah istrimu, kasihilah anakmu. Tidak usah jauh-jauh dulu, itulah prakteknya mengasihi Tuhan. Iya, selama ini mungkin kita hanya berbicara kasihi Tuhan. Tuhan yang tahu hati saya, kamu tidak tahu. Saya mengasihi Tuhan loh. Padahal tidak seperti itu. Maunya Tuhan kita melakukan agar kita terlepas dari hukum Taurat tadi. Ada kasih buat keluarga kita, anak kita, istri kita. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, anak mengasihi bapak, bapak mengasihi anak. Dan seterusnya, saudara. Bagaimana aplikasinya mengasihi? Saling mengajar, menuntun hal-hal yang positif, yang baik. Bukan dengan mengajar yang tidak baik. Karena Tuhan datang itu menjadikan kita murid. Mementorkan kita. Supaya kita hidup dalam kasih karunia. Makanya kalau kita lihat kasih karunia. Hukum yang terutama dan utama adalah kasih. Tidak ada lain, saudara.
Kalau kita lihat perjalanan Tuhan bagaimana dia mengasihi. Makanya kalau kita lihat muridnya, sampai 3 kali dia berkata, apakah Simon engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Simon masih pakai mulutnya, ya dengan mulutnya. Tetapi Tuhan bertanya terus. Karena dia hanya pintar di mulut. Jadi di sini saudara kalau kita lihat bagaimana juga perjalanan Yesus. Selalu permasalahan itu selalu di dalam bait suci. Kalau kita lihat, makanya saudara, ada suatu gereja besar kemarin, si John cerita ke saya, ada perpecahan di gereja. Salah satu gereja besar. Masa saya bilang. Tetapi saya tiba-tiba diingatkan saudara. Bagaimana hal itu terjadi di zaman Yesus dulu. Banyak di situ orang-orang Farisi yang membenci Yesus. Yesus selalu tanya jawab dengan orang-orang Saduki dan Farisi di rumah ibadah. Di situ dan di situ terus Yesus mengajar. Tapi dia selalu ditentang. Makanya saudara kalau kita lihat orang Farisi itu hafal Alkitab. Dia berada di hukum Taurat. Sementara Yesus datang dengan hukum kasih karunia agar terlepas dari segala yang nyaris dan nyaris-nyaris merusak tadi saudara. Agar hidup dengan janji Tuhan mendapatkan damai sejahtera. Tetapi saudara kita boleh belajar. Saya kadang-kadang juga bisa mengkoreksi diri saudara. Apakah saya ini masih golongan orang Farisi Saduki? Karena saya lihat baca di Alkitab itu semuanya yang dibicarakan Yesus adalah tentang Farisi dan Saduki. Makanya saya tidak heran melihat di sebuah gereja, mau gereja besar dimanapun, terjadi keributan terus. Inilah sebenarnya gambaran hidup kekristenan. Jadi di sini saudara saya rindu mengajak kita kilas balik melihat bagaimana kita merasa diri kita, di mana sih posisi kita. Kenapa saudara? Tidak enak berada di hukum Taurat. Aktif semua kutuknya, anak-anak imbasnya. Jadi kembalilah dengan hukum kasih karunia yang dijanjikan Tuhan saudara. Tidak usah kita mengeraskan hati kita. Karena sekarang kita sama-sama mau belajar. Saya rindu mengajak kita supaya kita tidak selalu bekerja dengan keluh keringat sampai semak duri makananmu. Ini yang disampaikan Gembala Sidang. Saya diingatkan, kami diingatkan selalu. Tolong renungkan, sampaikan buat domba-domba di sana. Kasihan. Jadi kalau kita dengar bagaimana di morning blessing itu pengajaran, sampai Gembala Sidang kita itu teriak-teriak. Buat siapa saudara? Buat kita. Buat domba-dombanya. Buat jemaat-jemaatnya, karena dia mengasihi supaya mengalami perubahan hidup. Perubahan dan perubahan. Kita terlepas dari kutuk dan hukum Taurat itu. Hidup di dalam hukum kasih karunia. Kalau kita melanggar, pasti kita akan kembali ke hukum Taurat, saudara. Kalau kita lihat, saudara, di kitab Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh, sebentar saudara, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu
kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, saudara. Kalau kita lihat dari konteks di kitab Galatia pasal 2 ayat 16 ini, apakah hukum Taurat itu dihilangkan? Tapi Tuhan tidak membenarkan. Tetapi Dia akan menggenapkan itu kalau posisi kita berada di hukum Taurat. Tetapi di dalam hukum kasih karunia tidak berlaku, tidak dibenarkan. Karena kita sudah mengasihi. Karena kita menggunakan hukum kasih. Makanya sering saya bertanya, saudara, bagaimana sih mengasihi Tuhan? Dulu waktu pertama-tama saya bertobat, aplikasinya bagaimana? Caranya bagaimana? Saya buka firman Tuhan, saya baca, saya renungkan. Ternyata gak usah jauh-jauh. Di dalam rumah saja dulu. Kita lakukan apa yang disuruh Tuhan. Ketika kita melihat saudara kita punya kekurangan, kita membantu karena kasih. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena ini hukum kasih karunia. Sehingga saudara ketika kita melakukan hukum kasih karunia ini, penerapan di dalam kehidupan kita, keseharian kita, maka kutuk ini semua sudah berlalu. Banyak dari kita berpikir dengan kita sudah baptis, sudah terima Yesus, bahwa kutuk itu terlepas. Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Tidak segampang itu hidup bersama Yesus. Makanya Dia bilang, saudara, kalau jalan masuk surga itu sempit. Sempit yang bagaimana? Aturannya itu yang sempit sekali. Tidak ada batas toleransi, saudara. Kiri dan kanan, lurus. Makanya sempit jalan masuk ke surga. Jalan untuk menuju kerajaan Allah itu sempit. Karena tidak ada toleransi. Kalau memang kita mengasihi, kita mengasihi. Tidak ada kita bermotivasi mengasihi karena kita mau sombong, mau hebat. Tidak bakalan kita bisa memetiknya juga. Kasih karunia itu. Kalau di dalam ilmu teknik sipil, saudara, karena saya orang teknik sipil, basic saya, ada batasan ring. Jadi kalau menggunakan batu itu ada standarnya. Batas kiri adalah 5, batas kanan adalah 10. Jadi di angka itulah kita bermain, angka 6 sampai 9 lah kita bermain di dalamnya. Itu standar spesifikasi orang teknik untuk membangun gedung. Tetapi di dalam Tuhan menuju kerajaan Allah, itu sempit sekali, saudara. Nggak ada celahnya, nggak ada ringnya. Kalau Dia kasih batas 9 dan 10 katanya. Itulah yang dibilang sempit menuju kerajaan surga. Ketetapannya lurus, tidak ada toleransi, tidak ada embel-embel. Begitu juga dalam melayani, tidak ada embel-embel. Begitu juga ketika kita mengasihi seseorang, tidak ada embel-embel. Jadi di sini, saudara, saya juga merenungkan buat kita semua agar kita bisa lepas dari hukum Taurat ini, saudara. Tidak ada rahasianya, saudara, yang berlebihan. Hukum yang pertama dan utama, kasih. Berbuatlah kasih. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mau lepas dari kutuk di hukum Taurat itu, enggak enak. Bayangkan kerja aja sampai jungkir balik katanya. Sampai peluh keringat, sampai apapun kita itu untuk menghidupi, cari makan aja.
Sering saya merasakan saudara. Saya bertanya ke Tuhan. Walaupun Tuhan saya tidak punya audible. Cuma saya bertanya, posisi saya ini Tuhan di mana? Dikasih karunia atau masih dihukum Taurat? Tuntun kedua kakiku ini Tuhan. Saya sering doa seperti itu. Kemana Engkau bawa? Karena saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga sudah merenungkan firman, saya sudah menyembah, saya hanya sudah memuji. Gitu. Tetapi kok mau naas saja bawaannya. Itulah yang membuat gembala sidang kita juga dalam minggu-minggu ini teriak-teriak di morning blessing tentang penyakit kejiwaan. Banyak merenungkan firman Tuhan tapi tidak dilakukan katanya. Itu kejiwaan katanya. Kalau saya bisa melihat kenapa kita tidak mampu melakukannya, karena kita masih berada di hukum Taurat. Karena kita mengaktifkan hukum Taurat itu dalam kehidupan kita. Kita yang memilih. Jadi di sini saudara, kita mau malam hari ini sama-sama lepas dari hukuman Taurat ini. Karena kasihan anak-anak kita, kutuknya aktif. Kalau kita lihat saudara bagaimana dampaknya saudara mengikuti hukum kasih karunia. Kalau kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 17. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya di sini saudara, kalau kita lihat di kitab Galatia 5 ayat 17 ini, ada pertentangan. Kita maunya B, sementara Tuhan maunya A. Makanya terjadilah perbedaan visi dan misi dari Tuhan. Contohnya khotbah Pak Ginter pagi tadi. Tuhan mau kamu jadi pengusaha, kamu ngotot mau jadi pegawai negeri. Ya ini saudara bertentangan dengan keinginan roh. Karena Tuhan punya rencana dan visi ketika Dia menaruh kamu di sebuah pengusaha. Tetapi kita ngotot melamar dan melamar terus kita. Kalau tidak dapat kita merenung, kenapa nasib saya? Nanti tahun depan lagi, sudah tidak mau kerja lagi. Selalu menunggu penerimaan aja. Setiap tahun menunggu, tapi tidak ada melakukan sesuatu apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak gitu saudara. Karena saya juga mantan orang honoran saudara. 7 tahun saya menghonor di Kota Madia saudara. Dari potong rumput, bersih gedung, pekerjaan saya ngantar surat tukang ketik selama 7 tahun. Saya lulus STM, saya menghonor di Kota Madia. Tahun berapa itu saya lupa, atas 96. Bayangkan saudara. Kalau saya pikir saudara, waktu itu apa sih kurangnya saya? Saya sadar, waktu itu salah satu pejabat itu om saya saudara. Bayangkan saudara, formasi itu dibuat buat saya saudara selama 3 tahun berturut-turut penerimaan itu. Tapi ada-ada aja caranya supaya saya tidak menjadi pegawai negeri. Entah saya hilap melihat tidak ada nama saya enggak ikut tes. Baru berkas sudah tidak lulus. Berkas saya hilang, tidak ada di BKAD, macam-macam saudara setiap tahun itu. Sudah saya menghonor.
Tidak dapat. Waktu saya lulus kuliah, saya tinggalkan semua, saya cabut. Honor pun saya tinggal. Waktu itu saya menyerahkan honor saya buat sepupu saya untuk melanjutkan. 3 tahun dia nyambung honor saya, dia diangkat jadi pegawai negeri. Sementara saya 7 tahun honor di situ, saudara, tidak dapat. Tetapi saya baru sadar sekarang, saudara. Posisi saya maunya roh tadi bukan di situ saya. Hanya proses saya saja ada di situ untuk membentuk saya. Karena Tuhan punya tujuan, punya rencana yang jauh lebih baik dari keinginan-keinginan daging saya. Karena apa, saudara? Saya berpikir begini, saudara. Ya kalau kita lihat, saya pernah khotbah di Morning Blessing. Kalau jadi pegawai negeri, sudah menghayal, saudara. Barunya tandar motor, blak, ikut tes, keluar nanti SK langsung di bank ini SK-nya. Iya, saya gadai SK ini. Saya kredit buat usaha. Apa yang terjadi, saudara? Baru menghayal, mana mau Tuhan dengar? Banyak di luar sana berpikir, dia dapat PNS, dia berpikir, selesai keluar SK, capek, ini bisa nyelamati hidup saya, SK ini, saya gadai SK ini. Banyak. Makanya saudara, motivasi kita yang dilihat Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai ini rancangan yang jahat, gak bakalan Tuhan mau mengakomodir hal itu, saudara. Keinginan kita ya, tapi keinginan roh bertolak belakang. Di kitab Galatia 5 ayat 17. Makanya akhirnya saudara, terjadilah pergumulan tentang pekerjaan, tentang bisnis. Selalu kita bergumul, tetapi kita sudah dikasih sama Tuhan. Skill, kemampuan, talenta ada pada kita. Tetapi kita tidak mengembangkan hal itu. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Makanya saudara, kalau kita mau jadi pegawai negeri, saya ajarkan. Biarlah bermotivasi yang baik. Kalau dapat PNS, jangan berpikir sudah keluar SK mau digadaikan untuk buka usaha lagi. Tapi berpikir bagaimana mendapat PNS ini diberkati Tuhan untuk jadi abdi negara, untuk menjalankan visi Tuhan di bidang pemerintahan. Tuhan akan mendengar, melihat itu, saudara. Tidak apa-apa bernasar dengan Tuhan, yang penting digenapi. Waktu dapat PNS benar-benar melakukan tugas tanggung jawab. Karena banyak di luar sana sudah pusing-pusing gadai aja SK kan, habis itu tidak usah kerja, tidak usah turun. Akhirnya yang terjadi, saudara, menipu Tuhan. Lebih sadis saya bilang. Jadi itu terjadilah di situ, menipu negara. Terjadi, saudara. Dari mana? Bagaimana kita, karena enggak ada lagi, karena SK itu kita gadaikan, lalu kita tidak mendapatkan penghasilan, lalu kita malas bekerja. Apakah itu tidak menipu? Lebih parah lagi, gayanya aja sudah berseragam menipunya. Ini berbahaya, motivasi yang seperti ini keliru. Itu harus kita robah. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Gitu, saudara. Bernasarlah kepada Tuhan, tidak apa-apa. Saya mau dipakai Tuhan untuk pembangunan Palangkaraya, pembangunan provinsi, agar visimu Tuhan di muka bumi ini bisa kujalankan dengan baik. Jangan ada visi mau. Saya bilang baru ada itu salah satu anggota saya di kantor, saya ketawa, dia cerita. Saya sudah ngayal Pak, katanya kan, beli sawit 6 hektar. Makanya saya bisa khotbah gini karena hasil bincang-bincang. Dia tes berangkat, ya Tuhan berkati, saya bilang. Iya Pak, saya tuh sudah menghayal Pak, kalau saya dapat PNS, saya gadai SK-nya, saya beli sawit 6 hektar, saya santai-santai lagi katanya. Terus minta pensiun dini, kamu, gue bilang, menipu kamu itu, gue bilang. Saya bilang gitu, saudara. Dia pulang tes,
Gak dapat dia saudara peringkat. Udah salah motivasinya saudara. Jadi akhirnya kami bercanda semua di kantor itu saudara. Saya bilang rubah motivasimu. Jangan kayak gitu. Tuhan itu maha pendengar, aku bilang. Tahu dia motivasi kamu. Jangan kira itu tidak menipu, aku bilang. Menipunya berbaju berdasi itu. Lebih sadis daripada preman, aku bilang. Kalau preman kelihatan tampangnya. Nggak ada tipu-tipu, nggak ada tertutup. Wah memang saya tatonya banyak, misalkan begini kan. Bajak-bajak di pinggir jalan, kelihatan dia memang preman. Tetapi yang tidak preman ini yang berbahaya rupanya, saya bilang kamu ini. Rame saudara. Jadi kadang-kadang apa yang saya khotbahkan, apa yang saya bicarakan, terus saya kilas balik, saya jelaskan hidup itu bagaimana. Sudahlah, kalaupun kamu dapat PNS, mengabdilah buat negara dan buat Tuhan. Karena negara ini adalah wakilnya Tuhan, saya bilang. Kalau kamu aja tidak tunduk dengan wakilnya Tuhan, siap-siap kamu akan dihukum. Itu ada firmannya di kitab Roma 13 ayat 18 ayat 13, saya lupa itu saudara. Jadi di sini saudara, biar kita mengerti maksud daripada kasih karunia, bahwa Tuhan itu dikasih karunia itu punya rancangan buat kita. Segala sesuatu. Kalau kita lihat juga yang terakhir ini saudara ya, di Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini saudara, makanya banyak digenapi apa yang saya jelaskan di awal tadi. Inilah firman-Nya saudara. Ini firman yang terakhir, saya tidak panjang lebar khotbah sore hari ini. Bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapi semua. Ada dua hal yang digenapkannya. Satu tentang berkat, satu tentang kutuk. Tergantung kita. Marilah kita saudara, kita mengkoreksi diri kita, mengkoreksi keluarga kita, di mana berada sekarang posisi kita. Kalaupun posisi kita saudara masih tidak bisa melakukan, masih berada di hukum Taurat, cepat-cepat berbalik ke Tuhan, minta ampun, bertobat. Bagaimana caranya saudara minta ampun, bertobat? Agar semua putus, semua kutuk ini, di mana kita punya salah, kita datang memohon ampun. Kita pernah dengan orang tua berselisih paham, datanglah minta ampun dengan Tuhan, dengan bapak kita, ibu kita, kakak kita. Tidak apa-apa saudara, ketika kita mengampuni, kita meminta maaf, maka dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Sehingga saudara, hukum Taurat tadi sudah tidak berlaku. Kuncinya simpel, hanya kasih, mengasihi, memohon ampun dan meminta ampun saudara. Jangan dikeraskan saudara hati kita. Capek, kelamaan berada di hukum kutuk. Mending datang minta ampun. Aplikasinya saudara, untuk Tuhan mengampuni kita, kita harus bisa mengampuni orang. Kita harus bisa minta ampun. Kalau kita tidak merespon itu saudara, tidak bakalan. Saya ada melihat salah satu kesaksian anak muda yang hebat. Saya lihat di YouTube, kesaksian perjalanan hidupnya, penuh dengan narkoba ini dan itu. Dia ditawan, di penjara. Padahal dia tidak seiman dengan kita saudara. Dia cerita apa yang dia lakukan. Dia minta ampun ke orang tuanya. Dia sujud, memohon ampun atas segala kesalahannya, apapun itu. Dia mengambil sebuah baskom. Dia mencuci kaki orang tuanya, memohon ampun. Dia aplikasikan. Saya bilang luar biasa. Di Alkitab saya
Orang Kristen ada. Bagaimana Yesus mengajarkan kita saling membasuh kaki. Padahal orang ini tidak seiman dengan saya, tapi dia melakukan hal itu. Bayangkan saudara, saking ungkapannya dia mau bertobat, minta ampun ke orang tuanya atas kesalahannya, dia sampai mencuci kaki orang tuanya. Dia bilang tidak lama semuanya orang-orang datang kepada dia. Job yang pernah tertutup semua datang semua. Apapun semua datang. Semua nama baiknya dipulihkan semua tuh. Bayangkan saudara. Tuhan itu datang, Yesus itu tidak datang bukan untuk orang Kristen saja saudara. Semua manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia mengasihi semua yang ada. Walaupun ada di firman Tuhan, jalan keselamatan adalah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Betul, sangat setuju. Tetapi dalam hal konteks itu saudara, pengaplikasiannya, apa yang mereka lakukan itu, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Artinya orang-orang seperti ini tinggal tunggu, mungkin dia ditangkap oleh Yesus, mengenal Yesus. Tetapi kelakuannya, apa yang diperbuatnya, apa yang sudah diperbuat oleh, yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah hukum dari hukum kasih karunia saudara, yang diajarkan Tuhan kita. Jadi saudara berbahagialah yang masih punya orang tua, bisa meminta ampun, memohon maaf dengan orang tua kita walaupun rasanya sakit. Tapi ngapain? Lama-lama juga kita masih berada di hukum Taurat tadi saudara. Jadi ini saudara, jadi kita sama-sama sore hari ini. Yang terakhir tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita harus hidup di dalam hukum kasih karunia agar kita bisa dipulihkan Tuhan. Agar kita mengalami kemenangan bersama Tuhan. Agar hukum Taurat tadi tidak berlaku atas hidup kita. Agar kasih mula-mula Tuhan kembali ke kita kembali saudara. Mari kita sama-sama sore hari ini saudara. Deklarasikan iman kita, kita bertobat. Kita memohon ampun dengan Tuhan. Kita aplikasikan, kita kerjakan. Dengan kita saling memohon maaf, memohon ampun. Apapun salah. Dalam keluarga, dalam pelayanan, dimanapun saudara. Kita saling mengoreksi diri kita karena kita tidak mau hidup selain naas-naas terus seperti yang dibilang Pastor Thomas. Capek, kasihan kalian katanya. Coba renungkan katanya. Ada apa ini sebenarnya? Tuhan suruh saya semua cabang-cabang renungkan firman Tuhan katanya. Karena iblis tidak mau kita selamat. Karena iblis tidak mau kita ikut Yesus sungguh-sungguh. Jadi itu saudara yang saya sampaikan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari hamba-Mu, saya rindu mengajak kita untuk berdoa dari tempat masing-masing saudara. Biarlah kita sore hari ini kita mengalami saudara apapun yang sudah menjadi pergumulan kita. Apapun yang telah menjadi deklarasi iman kita, apapun itu yang keinginan kita. Biarlah semua Tuhan yang jawab semua. Mari kita arahkan hati kita saudara. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Maupun yang online, maupun yang onsite di tempat ini malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan di dalam nama Yesus. Untuk saling mengampuni, memaafkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau pulihkan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan semua Tuhan di dalam nama Yesus. Apapun menjadi pergumulan kami, Tuhan semua segera jawab di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 10 November tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita yang kedua, yang kita siapkan nanti untuk kita serahkan di dalam kotak yang sudah disediakan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberkati kami dengan berbagai kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena berkat-Mu saat ini kami boleh membawa persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan yang akan kami serahkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan bersama barang duniawi ini. Kami juga akan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan ini. Melalui usaha pekerjaan kami, bahkan melalui tangan Tuhan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan persembahan syukur kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Bagi yang sudah menyerahkan persembahan syukurnya, saya undang nanti untuk tetap bangkit berdiri. Lebih kuat dari dosa. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama
Kita angkat lagi pujian kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kini tiba saatnya kami mau pulang Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami Tuhan sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Biarlah kami bisa pulang Tuhan membawa damai sejahtera sukacita berkelimpahan dari tempat ini Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita dengan kita mengangkat tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah semua keluargamu, anak-anakmu, pendidikan anak-anakmu. Diberkatilah semua para suami, para istri, diberkatilah semua usaha, bisnis, pekerjaanmu, diberkatilah semua rencana-rencanamu, diberkatilah semua usaha-usahamu, semua pekerjaan apapun yang kau lakukan akan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus terima berkat Tuhan ini dengan katakan sama-sama, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.